Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Aisyah Aulia. Saya dari kelas 1211. Saya ingin menjelaskan materi tentang sejarah Orde Baru. Sejarah masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Latar belakang lahirnya Orde Baru adalah sebutan bagi pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto setelah jatuhnya Orde Lama di bawah kepemimpinan Soekarno. Orde Baru lahir akibat peristiwa gerakan 30 September 1965 yang menyebabkan ketegangan politik di Indonesia. Setelah peristiwa tersebut, situasi negara semakin tidak stabil. Demonstrasi besar-besaran dari mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam kelompok Tritura atau yang biasa disebut dengan 3 tuntutan rakyat menuntut 1. Pembubaran PKI, 2. Pembersihan kabinet dari unsur-unsur PKI, yang ketiga penurunan harga kebutuhan pokok. Pada 11 Maret 1966, Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau yang biasa disebut dengan Super Semar yang memberikan wewenang kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Soeharto menggunakan Super Semar untuk mengambil langkah-langkah strategis termasuk membubarkan PKI. Seiring waktu, Soekarno semakin kehilangan kekuatan politik hingga akhirnya pada Maret 1967 MPRS mencabut mandatnya sebagai presiden dan Soeharto menjadi penjabat presiden. Setahun kemudian, pada 27 Maret 1968, Soeharto resmi dilantik sebagai presiden Indonesia. Yang kedua, kebijakan-kebijakan Orde Baru. Orde Baru dikenal dengan kebijakan stabilisasi politik dan ekonomi setelah kekacauan di masa Orde Lama. Beberapa kebijakan penting pada era ini meliputi A. Bidang politik. 1. Penyederhanaan partai politik. Pada 1973, pemerintah menyederhanakan sistem kepartaian menjadi 3 partai besar. Partai Persatuan Pembangunan, PPP, Gabungan Partai Islam, Partai Demokrasi Indonesia, PDI, Gabungan Partai Nasionalis dan Kristen, Golkar, partai yang didukung pemerintah dan selalu menang dalam pemilu. Yang kedua, pemberangusan kebebasan berpendapat, kritik terhadap pemerintah dilarang, pers diawasi ketat, dan banyak aktivis serta wartawan ditangkap. Organisasi mahasiswa yang kritis terhadap pemerintah seperti Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia dibubarkan. 3. Dwi fungsi ABRI. Militer tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga aktif politik dan pemerintahan. Banyak pejabat tinggi berasal dari kalangan militer. B. Bidang ekonomi. Soeharto menetapkan kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Yang ke-1, rehabilitasi ekonomi. Dibantu oleh para ekonom dari Universitas Indonesia yang dikenal sebagai Mafia Berkeley, Soeharto melakukan reformasi ekonomi dengan membuka pintu bagi investasi asing. Pemerintah mendapatkan bantuan dari IMF dan Bank Dunia untuk membangun infrastruktur dan industri. Yang kedua, program swasembada pangan. Pada 1984, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras melalui program intensifikasi pertanian, penggunaan pupuk bersubsidi, dan pengembangan irigasi. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur, jalan tol, bendungan, dan proyek listrik mulai dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan industri. Yang keempat, monopoli dan korupsi. Walaupun ekonomi berkembang, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang biasa disebut KKN merajalela. Bisnis-bisnis besar dikuasai oleh kroni-kroni Soeharto seperti keluarga cendana dan konglomerat yang dekat dengan pemerintah. C. Bidang sosial dan pendidikan. 1. Program wajib belajar. Pemerintah meluncurkan program wajib belajar 6 tahun untuk meningkatkan angka melek huruf. Yang kedua, pembangunan sekolah dan universitas. Sekolah-sekolah dan perguruan tinggi diperbanyak, tapi kurikulum dikontrol ketat oleh pemerintah. Yang ketiga, indoktrinasi Pancasila. Semua warga negara diwajibkan mengikuti penataran P4, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila,
untuk menanamkan ideologi negara sesuai dengan versi Orde Baru. Yang ketiga, kemunduran dan kejatuhan Orde Baru. Walaupun Orde Baru sukses dalam pembangunan ekonomi, krisis mulai muncul pada 1990-an. A. Krisis ekonomi 1997. Pada pertengahan 1997, terjadi krisis ekonomi di Asia yang menyebabkan nilai rupiah anjlok sekitar 2.000 per dolar Amerika Serikat menjadi lebih 15.000 per dolar. Harga kebutuhan pokok melonjak, banyak perusahaan bangkrut, dan tingkat pengangguran meningkat tajam. B. Ketidakpuasan rakyat dan demonstrasi mahasiswa. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan Soeharto semakin besar, terutama karena korupsi dan kesenjangan ekonomi. Pada 12 Mei 1998, tragedi Trisakti terjadi, di mana 4 mahasiswa Universitas Trisakti ditembak oleh aparat keamanan dalam aksi protes damai. C. Kerusuhan Mei 1998. Pada 13-14 Mei 1998, terjadi kerusuhan besar di Jakarta dan beberapa kota lainnya. Banyak pusat perbelanjaan dijarah, gedung dibakar, dan terjadi kekerasan terhadap etnis Tionghoa. D. Kejatuhan Soeharto 21 Mei 1998 di bawah tekanan mahasiswa, rakyat, dan bahkan pejabat pemerintah sendiri. Soeharto akhirnya mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Wakil Presiden B.J. Habibie naik menjadi presiden, menandai berakhirnya Orde Baru dan dimulainya era reformasi. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.